Lama Bapak mengajar di sini, Pak? Sejak tahun 2006. 2006? Iya. Udah berapa lama ini? Udah 19 tahunan. Iya, no? Iya, no? Udah lama. Ya, kan kemarin. Iya. Iya. 19 Terus apa latar belakang pendidikan Bapak, Pak? Saya itu dulu latar belakangnya jurusannya ekonomi syariah. Kemudian saya sudah di sini lama, kemudian saya mengambil kuliah lagi di S1. Jadi ini sudah linear. Oh, iya. Awalnya di sini tuh emang jadi guru apa gimana, Pak? Dulu saya menjadi guru ekstra komputer. Jadi saya memang setiap minggu itu 2 kali pertemuan. Apa motivasi Bapak menjadi guru PAUD? Motivasi saya untuk menjadi guru PAUD adalah yang pertama memang saya niat untuk ibadah, ya enggak ya, ibadah pada Allah, kemudian meningkatkan mutu pendidikan di pendidikan keagamaan, khususnya di era Hidayatul Sibyan ini. Yang biasanya guru RA itu kan memang perempuan, ya. Jadi saya ya mempunyai keyakinan karena di sana juga guru SD juga ada laki-laki, guru MI juga ada laki-laki. Kenapa guru RA itu tidak ada guru laki-laki? Nah, itulah yang menjadi pemikiran saya ketika saya mau mengajar di sini, dan sedang mengajar pun saya juga kadang berpikiran seperti itu, Mbak. Kemudian saya masuk ke sini juga, saya kan laki-laki biasanya kan dipanggil Pak. Nah itu saya di pertama kali itu selamat pagi anak-anak, itu juga dipanggil selamat pagi Bu. Nah, seperti itu. Jadi itulah pentingnya gender di dunia pendidikan ini. Jadi ada guru laki-laki, ada guru perempuan juga. Jadi gender itu penting ya Pak dalam Ya, dunia pendidikan. betul sekali. Dunia anak-anak. Betul. Jadi anak-anak itu tidak mengenal jenis kelamin perempuan saja atau guru itu perempuan saja, tapi juga ada guru laki-laki. Apa yang Bapak ketahui tentang sosial emosional, Pak? Sosial emosional untuk anak usia dini itu memang untuk apa ya, meningkatkan karakter anak gitu ya, di situ, karena karakter anak-anak di khususnya di era Hidayatul Sibyan ini itu memang homogen. Jadi ada yang pendiam, ada yang aktif, ada yang sosial, ada yang bergaul dengan teman-temannya, ada yang tidak mau bergaul dengan temannya. Itu yang perlu saya dekati kepada anak-anak, kelebihan maupun kekurangan anak-anak itu, agar anak-anak juga bisa kumpul, bergabung ketika ada kegiatan bersama, dia mau kegiatan bersama. Kalau ada kegiatan keberanian, anak juga tidak minder. Jadi membantu anak untuk lebih bersosialisasi. Menurut Bapak, apakah keberadaan guru laki-laki memiliki dampak terhadap perkembangan sosial emosional anak? Kalau itu yang tahu itu anak-anak sendiri atau guru yang lain. Kalau saya sendiri mengamati itu ada bedanya memang. Kalau saya jalan itu kadang anak-anak itu walaupun saya tidak marah atau tidak menunjukkan karakter saya yang sedang menakutkan kepada anak, itu anak-anak melihat saya itu kayak anak itu ada yang salah, kemudian dia itu kembali jalan yang benar. Contohnya anak-anak itu rame ya, kemudian saya jalan itu anak-anak kembali diam, seperti itu. Apa peran yang sudah Bapak lakukan sebagai guru laki-laki, Pak, dalam mengembangkan sosial emosional anak selama mengajar di sini? Ya, saya merangkul anak-anak
ya ada kadang dulu di kelas saya juga ada siswa yang mempunyai berkebutuhan khusus ya gitu. Nah itu juga saya ajarkan kepada anak-anak untuk saling menghargai kepada teman, baik teman laki-laki maupun teman perempuan. Jadi tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Kemudian kalau ada kekurangan dari teman itu tidak boleh ejek, kemudian tidak boleh membuli, nah itu tidak boleh. Nah, itu sudah kami ajarkan kepada apa yang membedakan Bapak sebagai guru laki-laki dengan guru perempuan dalam itu tadi Pak meningkatkan perkembangan sosial emosional anak? Mungkin dalam bentuk metode yang Bapak terapkan atau apa beda-bedanya Pak dengan guru perempuan? Kalau saya itu mengikuti modul ajar ya Pak. Karena di sini kan modul ajar kita buat bersama-sama, kemudian untuk kegiatan setiap harinya kita juga mengacu modul ajar tersebut. Untuk khususnya untuk peningkatan sosial emosional anak itu kami tekankan untuk kedisiplinan anak, agar anak-anak itu kalau disuruh membaca atau menulis itu langsung mengerjakan itu. Tidak, kalau guru perempuan cenderung terlalu ada yang halus juga ada yang kasar, nah gitu ya. Kemudian ya kasarnya tidak kasar kepada anak-anak yang terlalu kasar gitu, enggak, cuma tegas. Tegas ya. Gitu. Biasanya kegiatan apa Pak yang Bapak lakukan untuk meningkatkan sosial emosional? Apakah ada kegiatan tersendiri gitu Pak? Untuk meningkatkan sosial anak kami menggunakan metode kadang cerita bergambar, kemudian baris berbaris, kemudian kita melakukan permainan banyak Mbak yang sudah kami lakukan kepada anak-anak khususnya di kelas saya untuk meningkatkan kegiatan peningkatan emosional anak tersebut. Menurut Bapak, apakah strategi yang Bapak gunakan sudah efektif untuk anak? Menurut saya sudah efektif, cuma ada 1-2 anak yang masih menjadi catatan saya ya, karena memang itu karakter anak itu kan beda-beda Mbak. Ada faktor dari diri sendiri maupun dari dari lingkungan keluarganya sendiri, itu yang mempengaruhi perkembangan anak khususnya di era itu. Tapi sebagian besar sudah efektif ya Pak? Sudah efektif, yang asalnya memang yang keterlambatan sekolah kadang bangunnya agak siang, ini sudah mulai berangkat pagi. Yang asalnya berangkatnya seminggu 2 kali, ini sudah rutin setiap hari sekolah yang pelan-pelan. Jadi mendidik anak-anak itu tidak harus terlalu keras. Kita memang memberikan sentuhan-sentuhan yang mengena kepada anak. Apakah ada kendala Pak dalam perkembangan sosial emosional anak? Jika ada, bagaimana cara kendala saya ya untuk di ruangan saya khususnya di kelas saya khususnya itu kan ruangan untuk sekolah TPQ ya. Jadi di kelas saya kepengen punya kelas khusus ya, seperti guru-guru yang kelas A. Cuma kelas B itu kan satu kelas itu aja dibagi 2. Jadi untuk gerak anak untuk bermain di dalam kelas itu kurang. Selain itu permainan-permainan yang ada di kelas saya khususnya itu juga kurang.
Kemudian kebersihan pun juga gitu enggak ya. Untuk pagi sudah saya bersihkan, kadang sore dibuat ngaji ketika TPQ itu bangkunya, mejanya sudah saya tata kadang berantakan karena siswa TPQ itu latar belakangnya sekolah kadang SD itu tidak SD satu saja, SD 1, 2, 3 sampai 5 enggak gitu. Jadi tidak serta murid dari TPQ ini adalah murid dari yayasan ini aja, tapi dari SD juga. Kalau kan tadi kendalanya seperti itu Pak, cara Bapak mengatasinya seperti apa Pak? Ini siasatnya bagaimana? Ya kita berupaya untuk supaya ada pengembangan kelas baru. Nah ini sudah diupayakan oleh kepala sekolah Muslimah untuk membuat ruang kelas baru ya, yang ada di depan MI itu nanti. Dan kemarin sudah ada peninjauan ke sini. Di depan MI di sana Pak? Iya. Berarti nanti terpisah dari sini? Nanti ini kan khusus TPQ ya. Nah nanti yang RA nanti pindah ke sana semua. Jadi nanti yang atas khusus TPQ Karena semuanya Pak? Jadi ini nanti ya memang gedung TPQ. Untuk RA nanti ada gedung RA sendiri. Itu harapan kami memang seperti itu kan. Karena di sini kalau pagi dibuat RA, sore dibuat TPQ. Kalau kita buat pernak-pernik atau hiasan-hiasan di kelas itu tidak rusak. Itu sering rusak kalau digabung. Harapan saya memang dikhususkan untuk kalau yang pagi-pagi, yang sore-sore. Apa saja faktor pendukung dalam mengembangkan sosial emosional anak? Untuk faktor pendukung kami juga untuk kerjasama ya, kebersamaan kolaborasi dengan guru-guru yang lain itu adalah faktor pendukung untuk kesuksesan perkembangan anak khususnya emosional. Selain guru, orang tua ya, kami juga sering berkomunikasi dengan orang tua baik lewat grup WA, grup Japri langsung maupun tatap muka. Seperti itu ya. Jadi selain guru juga melibatkan orang tua ya, dalam meningkatkan sosial emosional. Kalau melibatkan orang tua itu contohnya seperti apa Pak? Mungkin orang tua disuruh apa? Kadang orang tua itu aktif sendiri, kadang sifat orang tua wali murid juga ada yang pendiam, tinggal mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga ini. Jadi yang orang tua tidak tahu, kami juga memberi surat atau memo kepada si anak tersebut dan saya sampaikan kepada wali murid. Kalau ada kejadian-kejadian khusus, kami juga mencatat di buku anekdot report dan saya sampaikan kepada wali murid, khususnya yang kami sampaikan keluhan-keluhan terhadap anak tersebut.